Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang second law, saudara, atau hukum yang kedua. Ada dua hukum yang Tuhan Yesus pernah katakan, saudara, dan dua hukum ini Alkitab berkata hukum yang terutama. Mari buka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, saudara catat baik-baik, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada dua hukum yang terutama, saudara. Yang pertama adalah hukum berkatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, kekuatan kita dan jiwa kita. Tapi Alkitab juga berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, ada hukum yang kedua. Yang dikatakan equal, yang dikatakan sama seperti hukum yang pertama. Yaitu kita harus mengasihi sesama kita, saudara. Saya baca ini, saya berkata, Tuhan kok heran ya. Kenapa bisa mengasihi manusia disejajarkan, saudara, dengan mengasihi Tuhan? Saudara, kita ini diciptakan, di Kejadian dikatakan manusia diciptakan kenapa? Serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini siapa, saudara? Apakah benda-bendanya atau kita ini yang dimaksud? Tentu kita semua yang dimaksud. Kasih Tuhan itu begitu besar kepada saudara dan juga kepada saya dan seluruh orang-orang yang ada di dunia ini, saudara. Dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apalagi saudara yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita disangkat lagi, lebih tinggi lagi sebagai anak-anaknya. Saya baru mengerti hal ini setelah saya menjadi seorang ayah, saudara. Saat saya melihat anak-anak saya, saudara, kalau saudara punya orang yang dikasihi, entah itu suami atau istri, anak-anak, saudara menyakiti orang yang kita kasihi itu sama dengan menyakiti saudara, betul? Ada anakmu dipukuli sama orang gitu, apakah saudara bahagia, senang? Enggak kan, saudara? Saudara akan muncul juga emosinya kan? Kenapa, saudara? Karena yang disakiti adalah orang yang saudara sayangi, saudara cintai. Saya punya anak, yang satu sudah dewasa, sudah 9, dia dewasa masih umur 9 sih, umur 9. Yang satu adiknya umur 3 tahun, saudara. Ini adiknya memang usil sekali, saudara. Kalau kakaknya lebih tenang, yang ini usil banget. Umur 3 tahun tapi usil. Mereka sering bermain dan suatu kali anak yang kecil ini pukul kakaknya. Pakai pentungan atau apa, main sih, pukul. Tapi suaranya agak keras, saudara, saya dengar. Saya tahu nih, waduh. Pasti sedih nih anak yang pertama. Dan dia datang benar, dia laporan sama saya, dia berkata, papi itu adik pukul saya. Dia mau nangis, saudara. Karena cukup keras dipukulnya. Dan hari itu saya berkata sama dia, papi kasih kamu hari ini kesempatan. Kamu boleh balas adikmu. Pukul balik. Karena dia sudah jahatin kamu. Saya lihat, saya mau tahu respon anak saya ini gimana, saudara, dengan adiknya. Tiba-tiba dia tunduk sebentar. Dan dia berkata, sudahlah papi, enggak jadi. Kan dia masih kecil, dia enggak ngerti. Terus dia pergi main lagi, saudara. Saya sebagai bapaknya, saudara, bangganya minta ampun, saudara. Saya lihat, aduh ini dia. Kalau sama saudaranya bisa mengasihi, saya senang, saudara.
Kalau hari itu dia balas adiknya, waduh nangis saya bilang, waduh ini perlu dididik lagi anak ini. Saudara, Tuhan itu waktu lihat kita anak-anaknya saling menyakiti, hatinya sedih saudara. Dia gak peduli siapa yang benar, siapa yang salah saudara. Tapi dia sedang cari orang-orang yang dewasa rohnya, yang bisa mengampuni sesamanya. Karena Tuhan itu mengasihi setiap kita saudara. Dan apa yang kita perbuat kepada saudara-saudara kita, membuat Tuhan meresponi perilaku kita kepada saudara-saudara kita, manusia yang lain. Dan dia merespon sesuai dengan ukuran yang saudara pakai kepada saudaramu. Di Matius 7 ayat 2 dikatakan begini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang saudara pakai hari ini kepada saudara-saudaramu? Saudara keras dengan saudaramu? Saudara tidak ada pengampunan kepada saudaramu? Maka ukuran yang sama akan diukurkan kepada kita saudara. Apa yang saudara kerjakan kepada saudaramu hari ini? Ada orang bernama Yakub saudara. Orang ini dia tipu ayahnya supaya dapat berkatnya kakaknya Esau. Mungkin benar dia pengen banget, sedangkan kakaknya Esau tidak pengen mengecilkan berkat-berkat Tuhan. Betul sih, dia punya keinginan, aku pengen dapat. Tapi lihat cara yang salah yang dia gunakan. Dia coba tipu ayahnya untuk dapatkan berkat itu. Apa yang terjadi saudara? Dia lari dari kakaknya Esau karena Esau mau bunuh dia. Dia pergi ke tempat omnya Laban dan dia bekerja di situ. Dia berkata, Laban, om aku pengen nikah dengan anakmu yang bernama Rahel. Karena dia yang cantik saudara. Boleh. Dan dia berkata, kerja 7 tahun dulu. Kerja 7 tahun tidak dibayar saudara. Alkitab berkata, dia kerjakan karena cintanya dia lakukan. Tapi apa yang terjadi? Di hari malam pertama dikasih kakaknya saudara, bukan si Rahel, dikasih kakaknya Lea. Nah Lea ini kurang cantik saudara, matanya itu tidak berseri. Katanya berkata matanya juling lah, matanya inilah, ada yang menafsirkan itu. Tapi gak ada yang suka dengan Lea karena kurang cantik. Dan Laban kasih itu dulu ke Yakub, kasih dulu ini. Gak tahu kan, gelap-gelap malam sudah kasih ini aja. Dia bangun pagi dia berkata, kenapa kamu nipu aku? Aku tuh mau sama anakmu yang satu, kok malah dikasih yang ini. Dan dia berkata, enggak apa-apa, enggak boleh kalau kita itu ngasih anak yang kecil dulu, harus yang tua dulu. Sekarang kamu boleh deh nikah sama anak yang kecil lagi. Tapi kerja lagi 7 tahun ya. 14 tahun kerja saudara, ditipu saudara, enggak digaji. Enggak berhenti di situ. Dia berkata, Yakub berkata sama Laban, sudah 10 kali upahku kau ubah. 10 kali itu bukan dinaikkan saudara. Dicari bagaimana caranya supaya upahnya makin hari makin turun. Diganti-ganti. Kalau ini upahnya besok, katanya kok menguntungkan nih. Ganti lagi upahnya, ganti lagi gajinya, diganti-ganti sama Laban. Bahkan Yakub bilang, kalau Tuhan tidak menyertai aku keluar dari rumahmu ini dengan tangan kosong. Lihat saudara. Orang yang memperlakukan saudaranya nipu, dia menipu, tiba-tiba ngikut saudara dalam hidupnya. Orang memperlakukan dia seperti dia memperlakukan orang lain. Takaran yang dia pakai, tiba-tiba dipakai juga dalam hidupannya. Dan tidak sampai di situ saudara, anak-anaknya juga menipu dia. Mereka berkata, anakmu Yusuf yang kamu kasihi sudah dimakan oleh binatang buas. Padahal anaknya dijual ke Mesir saudara. Saya bisa bayangkan. Setiap perlakuan kita kepada orang saudara, itu akan diukurkan kembali ke dalam hidup kita. Karena itu saudara mesti berhati-hati dalam saudara memperlakukan orang-orang di sekeliling kita. Saudara jangan hanya berkata, oh kalau aku pokoknya benar dengan Tuhan.
Kalau dengan manusia pokoknya semua kita kasarin, kita jahati. Kita keras dengan orang-orang di samping kiri kita, di kanan kita. Kita perlakukan mereka semau kita. Jangan salah saudara, surga meresponi juga setiap yang kita lakukan pada saudara-saudara kita. Hari ini saya mau bawa saudara dalam beberapa hal yang kita mesti hati-hati menjaga diri kita. Supaya respon yang benar itu, perlakuan yang benar, membuat Tuhan juga merespon yang baik, memperlakukan kita dengan baik juga saudara. Yang pertama, perlakuan kita kepada pemimpin kita saudara. Ibrani 13 ayat 17 saya bacakan kepada saudara. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tuhan berkata, perlakukan pemimpinmu dengan benar saudara. Saudara tunduk dengan pemimpinmu. Dan Alkitab berkata akan membawa keuntungan. Saudara mau hidup saudara menerima keuntungan? Caramu memperlakukan pemimpinmu akan membawa keuntungan dalam hidupmu. Saudara ada pemimpin di MK, di tempat saudara bekerja, di perusahaan, di keluarga. Siapa yang jadi pemimpinmu? Perlakukan dengan benar saudara. Karena itu akan membawa keuntungan buat saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi pemimpinku ini jahat Pak, bengis. Ada ayat di 1 Petrus 2 ayat 18 berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ada orang di Alkitab yang bernama Daud saudara. Daud ini orang yang diurapi, dia didatangi oleh Samuel, diberikan pengurapan. Dan orang yang hari itu diurapi oleh Samuel gak sembarangan saudara. Pasti dia akan menjadi raja. Saul diurapi, dia jadi raja. Daud hari itu diurapi oleh Samuel. Dan dia dipersiapkan untuk jadi raja saudara. Orang yang diurapi Tuhan, hari itu dia ketemu dengan Saul. Dan Saul dikatakan penuh dengan kuasa gelap. Dirasuki setan, diganggu setan. Dan hari itu Daud tugasnya adalah bernyanyi dan membuat setan itu menyingkir dari hidup Saul. Saudara bisa bayangkan? Saudara bawahan, saudara lihat pemimpinmu dikuasai oleh roh jahat saudara. Dan waktu kamu nyanyi roh jahatnya menyingkir. Lihat saudara bisa salah sikap hatinya, tapi Daud enggak loh saudara. Mengapa Tuhan sayang sama Daud? Kenapa Tuhan angkat dia jadi pemimpin yang luar biasa? Bahkan sudah mati Tuhan masih ingat, nanti aku akan ambil Daud jadi gembala buat bangsaku. Kenapa saudara? Waktu dia sudah diurapi, dia lihat pemimpinnya, dia gak pernah sentuh. Dia cuma kerjakan bagiannya. Gak ada sampai di situ saudara. Daud bunuh Goliat. Satu negara nih, Israel semua takut, gentar, gemetar dengan Goliat. Ada satu anak kecil dia bunuh Goliat. Hari itu dia dielu-elukan luar biasa. Tapi hatinya ini tidak menyentuh pemimpinnya saudara. Bahkan saat dia mau ditombak, mau dibunuh saudara. Dia tidak berontak tuh sama Saul. Bahkan saat dia dikejar-kejar mau dibunuh, orang ini tetap mengasihi Saul. Tidak berani dia nyentuh Saul. Ada satu kejadian, Saul mau ke belakang saudara, buang air besar. Dia masuk ke satu gua dan ternyata di belakang gua itu ada pasukannya Daud. Daud dan orang-orangnya sedang ada di situ. Dan orang-orangnya bilang, Daud lihat sendirian. Dalam keadaan lemah, semua sudah ditanggalkan, pisau, pedang semua sudah ditanggalkan. Tinggal kita bunuh nih. Habisin, Tuhan sudah serahkan dia ke dalam tangan kita. Waktu Daud maju, dia potong punca jubahnya Saul. Dia ambil, hatinya berdebar-debar saudara. Mungkin hari itu Tuhan berkasih tahu, warning ke Daud. Hati-hati Daud,
kamu sentuh pemimpinmu, habis hidupmu. Kalau hari itu Daud ambil pedangnya dan dia bunuh Saul, percaya saudara, hari ini kita tidak akan dengar cerita tentang Daud yang hebat. Mungkin cuma sampai di Goliat. Sudah itu kita akan lihat Tuhan sudah tidak berkenan lagi akan hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia sentuh pemimpinnya. Dia sakiti pemimpinnya. Saudara mesti hati-hati saudara. Orang ini lakukan, taruh ukuran. Dia ukur pemimpinnya walaupun berbuat salah. Aku tidak akan mengkudeta, aku tidak akan menghancurkan. Tanganku tidak akan aku pakai untuk menghancurkan dia. Saudara tahu ukuran yang dia pakai? Membuat dia pun aman setelah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Ada panglimanya bernama Yoab saudara. Yoab ini, Daud sendiri berkata, aku ini sudah jadi raja tapi aku ini lemah. Sedangkan anak-anak Seruya, siapa itu? Yoab itu panglima. Lebih hebat nama aku dalam hal kekerasan. Artinya apa? Dia punya panglima yang keras, yang berkuasa, yang bisa menggulingkan dia. Tapi kenapa Yoab tidak menggulingkan Daud? Kenapa orang yang bisa keras kayak gitu bisa tetap hormat sama Daud? Mungkin loh saudara, hari itu dia ada di gua itu juga. Mungkin menurut saya. Waktu dia lihat Daud hormat sama pemimpinnya, segan untuk taruh tangannya pada pemimpinnya untuk membunuh. Dia juga berkata, waduh orang kayak gini jangan disakiti juga. Apa yang saudara taruh sekarang? Perlakuanmu seperti apa saudara? Di Matius 10 ayat 41 dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Markus 9 ayat 41 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara lihat, Tuhan meresponi setiap perlakuan kita. Waktu kita menyambut seorang nabi, kita akan terima upah nabi. Saudara sambut gembalamu dengan baik, saudara akan terima upahnya yang sama. Saudara akan terima apa yang dia sudah kerjakan, tiba-tiba tersalurkan juga dalam hidupmu. Pemimpin itu seperti payung saudara. Saudara tunduk, saudara di bawah, saudara akan terlindung dari hujan. Tapi kalau saudara sakiti saudara, saudara berontak, saudara sakiti, seperti saudara sedang membolongi payung itu. Nah ada gambarnya. Siapa yang rugi saudara? Saudara sendiri yang rugi. Karena Alkitab berkata, pemimpinmu yang berjaga-jaga akan jiwamu. Saudara tiap minggu saudara diingatkan lewat firman Tuhan. Itu apa saudara? Berjaga-jaga akan jiwamu supaya jangan sampai hilang. Kalau saudara sakiti, sama dengan saudara bolongi sendiri, saudara akan kena hujan sendiri, kena basahnya sendiri. Kasih hormat yang benar saudara. Ini saya gak mau cerita tapi kayaknya harus saya ceritakan. Ada satu kejadian yang buat saya belajar akan hal ini. Suatu hari saya sedang ada di green room, biasa melayani makan. Dan kemudian Pak Hengki masuk, semua masuk lah makan. Dan hari itu Pak Hengki belakangnya sakit saudara, jatuh. Hari itu kalau gak salah jatuh di got. Dan beliau cerita, wah kemarin aku jatuh di got. Buka pintu jatuh, kepleset. Tapi sebelumnya dia berkata, untung loh. Waktu aku mau keluar Tuhan bilang, kasih tahu, itu mic-mu yang di tas keluarin dulu, taruh di dashboard.
Karena mic-nya dari pemberian istrinya dan cukup mahal saudara. Taruh di dashboard, dia nurut dan dia keluar. Ternyata kepleset jatuh saudara, masuk ke got. Ya beliau berkata, oh puji Tuhan lah, mic-ku enggak rusak. Nah, saya itu kan guru sekolah minggu sudah lama saudara, 25 tahun lebih. Jadi kebiasaannya itu adalah membayangkan ceritanya itu dan mencari sudut pandang yang lain. Itu kebiasaan. Jadi sudah otomatis gitu, tiba-tiba saya membayangkan. Nah ini yang salah saudara. Tidak ada perasaan pengen menghina atau enggak loh saudara. Serius Pak Enggiar itu juga ketawa semua juga biasa aja, tidak ada perasaan apa-apa. Cuma berkata gini, wah kok Tuhan lebih sayang mic-nya daripada Pak Hengki ya. Kok dibiarin ya jatuh ya. Saudara, semua wah ketawa. Tiba-tiba ada suara di hati sini. Kamu ngomong apa kan hambaku? Waduh mateng. Saya diam langsung saudara. Saya bilang aduh Tuhan, sorry. Ini tidak ada pengen menjatuhkan, tidak ada apa-apa Tuhan. Cuma bercanda Tuhan. Hati-hati kalau kamu ngomong. Hati-hati kalau kamu ngomong. Kamu sudah terbiasa, hati-hati kalau ngomong. Family spirit. Tahu family spirit saudara? Karena saudara dekat, saudara bisa sembarangan dan kehilangan rasa hormatmu. Waduh saya bilang, Tuhan sorry. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Diam saya saudara. Nah, sudah. Aku mateng, lemes saya saudara. Wah Tuhan, ampuni. Saudara kita ini disebut keluarga kan? Home of the champion. Wah semua rumah saudara. Ada bapak, iya kan? Ada kita sebagai anak-anaknya. Tapi ingat, penghormatanmu jangan sampai hilang saudara. Saudara punya pemimpin MK, saudara pemimpin di kantormu, anak-anak Tuhan. Penghormatanmu akan mereka jangan pernah hilang. Begitu penghormatanmu hilang, saudara, tidak ada keuntungan yang saudara dapatkan. Saudara tidak akan terima upah yang mereka sudah terima. Wah enak loh saudara, yang kerja keras, gembala-gembalanya, saudara terima dengan baik, saudara terima upahnya. Asik kan? Tapi berapa banyak kita bisa menerima itu, memperlakukan pemimpin kita dengan benar. Memang kadang pemimpin mengecewakan, kadang menyakiti kita mungkin, membuat kita gak suka. Tapi hati kita ini saudara ya, berikan penghormatan, berikan perlakuan yang benar. Tidak usah harus nyembah-nyembah saudara, enggak. Tapi hatinya ini loh saudara, sikapnya ini loh saudara, yang Tuhan sedang lihat. Tapi kalau hari ini saudara sebagai pemimpin, bagaimana saudara memperlakukan bawahan saudara? Lukas 12 ayat 42 saya akan bacakan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguh tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara sebagai pemimpin-pemimpin hari ini, di gereja, di MK, di pelayanan, ataupun di perusahaan, ataupun di bisnis yang saudara pimpin hari ini. Hati-hati loh, waktu Tuhan kasih pegawai-pegawai, bawahan-bawahan saudara untuk mengerjakan. Hati-hati dengan sikap kita kepada mereka yang lemah hari ini. Jangan kita menindas mereka, jangan kita memperlakukan mereka semau kita saudara. Bisakah saudara kita memperlakukan orang-orang bawahan kita dengan baik?
Bisakah saudara sebagai pemimpin-pemimpin memperlakukan yang di bawah kita dengan benar, saudara? Atau kita memperlakukan mereka dengan salah? Kalau kita memperlakukan salah, Alkitab berkata dia akan datang dan apa? Membunuh. Dan apa? Dikatakan akan memperlakukan mereka seperti orang yang tidak setia. Artinya apa? Orang yang murtad. Artinya apa? Enggak selamat, saudara. Saudara sebagai pemimpin-pemimpin, hati-hati. Betul saudara akan diperlakukan mungkin dihormati, diperlakukan yang baik. Tapi ingat, saudara harus perlakukan yang di bawah dengan baik, dengan benar. Alkitab berkata, dia makan, minum dan mabuk. Kenapa mabuk? Berkelimpahan, saudara. Soalnya yang punya bisnis hari ini, punya pekerjaan, perhatikan orang-orang yang bekerja pada saudara. Kalau saudara sudah hidup dalam kemabukan, artinya sudah melimpah begitu banyak, perhatikanlah yang di bawah, saudara. Tolonglah mereka juga. Berilah mereka yang baik. Karena itu semua mendatangkan sesuatu yang lebih besar. Kita berkata, aku akan percayakan lebih besar lagi dalam hidupmu. Saudara mau dipercaya lebih besar lagi? Saudara mau dipercaya berkat yang lebih besar lagi? Perhatikan yang di bawahmu. Perhatikan hidup mereka. Saudara akan lihat hidupmu akan diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara tindas yang di bawah, saudara sudah hidup dalam kemabukan, pesta pora, yang di bawah menderita, yang di bawah makan aja susah. Hati-hati loh saudara. Tuhan itu juga lihat yang saudara lakukan buat saudara-saudaramu. Ada orang yang bernama Boas, saudara. Di Rut 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Lalu ia berkata, lihat, kepada penyabit-penyabitnya, orang-orang yang bekerja kepadanya, Tuhan kiranya menyertai kamu. Kemudian jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saudara, kenapa Boas bisa dikatakan sangat kaya raya? Lihat respon dari penyabit-penyabitnya kepada Boas, bosnya ini. Dia berkata, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Boas ini memperhatikan seluruh anak buahnya, saudara. Bawahannya semua diperhatikan hidupnya. Buktinya dia salam, Tuhan kiranya menyertai engkau. Ini orang yang suka memberkati, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan ukuran yang dia pakai, dibalikkan lagi kepadanya. Orang juga berkata, Tuhan, engkaulah Tuhan yang diberkati. Saudara mau pegawai-pegawaimu mendoakan saudara semua? Tuhan tolong Tuhan, pemimpinku ini, bosku ini, berkati no Tuhan. Tambahi usahanya, tambahi bisnisnya, tambahi berkatnya. Saudara mau? Perlakukan mereka dulu dengan baik. Perlakukan mereka dengan benar. Tapi kalau hamba-hamba saudara, pekerja-pekerja saudara, pegawai-pegawai saudara, isinya wah percuma gitu kerja di sini. Menderita isinya gini. Susah ini hidupnya, bagaimana ini? Hatinya berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tidak akan membawa keuntungan buat kita. Mari saudara, belajar dari Boas. Dia urus dengan baik pegawai-pegawainya. Sehingga pegawainya bahagia berkata, semoga engkau diberkati Tuhan. Yang ketiga saudara, perlakuan suami ke istri. Suami-suami banyak nih, langsung tarik ikat pinggang dulu. Waduh, ini mau ngomong apa ini? Suatu hari saudara, saya pagi hari mau berangkat ngantar anak. Saya ribut saudara dengan istri saya. Tidak tahu masalah apa, saya lupa. Saya ribut, wah marah-marah. Di tengah saya lagi nyupir gitu, tiba-tiba muncul ayat ini saudara.
Dan saya minta, tolong saya bacain ayat ini. Saya nggak tahu, coba cari dulu. Saya mau ingat ayat lengkapnya itu bagaimana sih? Gitu saya bilang. Yang itu loh, hiduplah bijaksana sebab hormatilah istrimu itu. Coba cari. Saya tanya, kenapa kamu minta aku nyari itu? Kamu suruh nyari karena kamu marah-marah ya sama aku. Saya bilang, iya aku pengen tahu ayat buat suami itu apa. Saya nggak minta ayat buat istri. Karena suami saya yang butuh hari ini. Lagi marah. Saya bacakan di 1 Petrus 3 ayat 7, saudara berkata begini. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Lihat saudara, Tuhan meresponi kan. Begitu ada suami-suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak hormat, Alkitab berkata, doamu terhalang. Oh pantesan. Saudara boleh doa jengking-jengking saudara, deklarasi kalau suami-suami saudara memperlakukan istrimu dengan tidak hormat saudara. Doamu tidak akan didengar. Percuma saudara berdoa. Setelah saudara berdoa, Tuhan pulang, istrimu mau pukuli, istrimu mau perlakukan dengan salah. Saya tahu doamu tidak akan didengar. Karena Tuhan sendiri gak mau. Dia tulis ini saudara, untuk mengingatkan saudara, para suami-suami. Caramu memperlakukan istrimu, membuat Tuhan merespon loh saudara. Begitu ada suami yang tidak memperlakukan istri dengan hormat, dengan baik, tiba-tiba surga merespon dan berkata doamu tidak akan dijawab. Doamu akan terhalang. Suami-suami mau doanya terhalang? Hati-hati loh. Hari itu saya khotbahi istri saya. Saya berkata, kalau aku memperlakukan kamu jahat, tidak hormat, doaku terhalang. Loh itu khotbahi diri sendiri Pak? Iya memang. Saya bilang, ingatin, nanti kalau aku salah, ingatin lagi. Supaya apa? Doaku tidak terhalang. Saya gak mau doa saya terhalang saudara. Banyak doa saya naik di hadapan Tuhan, saya gak mau terhalang. Perlakukan istrimu dengan benar saudara. Tapi ada dikatakan di situ sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi saudara suami istri ini, saudara itu teman pewaris. Saat saudara menikah, Tuhan itu sudah siapkan warisan saudara yang akan diberikan dalam rumah tanggamu. Di Ulangan 32 ayat 30 dikatakan begini, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Jadi waktu saudara itu menikah, 1 mengalahkan 1000, kalau 2 Alkitab berkatakan kamu bisa mengalahkan 10.000. Dalam kesepakatan itu ada berkat yang luar biasa, warisan yang Tuhan sediakan dalam rumah tangga kita. Waktu kita sepakat, minimal saudara, kalau sebelum saudara menikah dan saat saudara sudah menikah, saudara cek. Waktu saudara enggak menikah, belum menikah, mungkin 1 kekayaan yang saudara miliki. Begitu saudara menikah, minimal harusnya 10 kali lipat dari yang awal saudara belum menikah. Kenapa? Ada kesepakatan. Waktu ada kesepakatan, Alkitab berkata sebagai teman pewaris, ada warisan yang diberikan. Masalahnya warisan ini bisa jatuh dalam hidup saudara, butuh 2 orang. Butuh suami dan butuh istri yang sepakat. Dan membuat warisan yang besar itu turun dalam kehidupan saudara. Kalau 2 ini gak sepakat, repot saudara. Warisan gak akan pernah bisa turun. Saudara kalau terima sekarang warisan atas 2 nama, saudara gak bisa cuma datang tanda tangan atas nama saya, terus kemudian yang satu gak mau tanda tangan, terus kita ambil semua buat kita, gak bisa. Harus 2 tanda tangan, begitu 2 tanda tangan warisan turun. Saudara turun silahkan bagi bersama. Suami istri, saudara sepakat ada berkat yang Tuhan turunkan dalam hidup saudara. Tapi bisakah suami memperlakukan istrimu dengan benar? Supaya doamu tidak terhalang.
Sekarang perlakuan istri ke suami, saudara. 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan begini, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, Tuhan mau supaya kita yang istri-istri berikanlah yang namanya penundukan diri kepada suami, saudara. Nah ini masalah, kenapa Petrus bisa nulis seperti ini, suruh kita tunduk. Karena di awal Hawa itu, saudara, ada kutuk yang melekat. Yaitu kamu wanita akan berahi kepada suamimu. Berahi itu kalau diteliti, saudara, bukan berahi nafsu, enggak. Pengen menguasai, pengen menundukkan suaminya. Nah kadang saya bilang, wah dibalik suami yang berkuasa dan sukses, biasanya ada istri yang lebih berkuasa. Bener Pak? Ya enggak lah, kalau saya enggak. Coba tanya yang lain. Saudara, kadang istri ini pengen berkuasa, saudara. Ngatur semuanya. Tunjukkanlah penundukan diri pada suamimu. Dan Alkitab berkata, kalau kamu menundukkan diri, maka suamimu yang tidak taat ini akan dimenangkan. Ada respon yang Tuhan berikan. Membuat suami yang gak taat tiba-tiba berubah menjadi mentaati firman, kan? Dengan penundukan diri kita, dengan istri yang tunduk kepada suami, membuat suami jadi taat akan firman Tuhan dan dimenangkan. Hidupnya berubah. Kalau suamimu jadi taat firman Tuhan, saudara, artinya dia akan menghormati saudara, ya kan? Hidupnya benar, hidupnya akan dalam berkat Tuhan. Dan saudara juga yang menikmati. Saudara lihat betapa Tuhan itu mau istri-istri memperlakukan suamimu dengan benar. Di Alkitab ada orang yang bernama Mikal, saudara. Istrinya Daud. Waktu Daud menari-nari buat Tuhan, dari atas istana dia lihat, jendela dia lihat, dan dia menghina Daud. Alkitab berkata Mikal gak bisa punya anak sampai akhir. Dia menghina suaminya, surga bertindak, saudara. Direspon oleh surga. Gak usah punya anak kamu. Karena dia menghina suaminya. Hati-hati loh, saudara. Mari berikan perlakuan yang tepat pada suamimu, saudara. Saudara akan menikmati yang baik. Saudara akan menikmati semua yang the best yang Tuhan siapkan. Berikutnya adalah perlakuan kepada orang tua, saudara. Saudara kita ini semua anak-anak pasti dari orang tua kita. Seberapa saudara memperlakukan mereka, membuat Tuhan meresponi setiap yang saudara buat. Di Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umur, jangan cuma dikatakan bahwa lanjut umur itu hanya nanti saya sampai tua panjang umur terus. Supaya saudara bisa panjang umur ngapain saudara? Perlu duit gak? Perlu tuh saudara. Kalau saudara gak punya duit bisa panjang umur gak? Sakit sedikit gak bisa berobat ya selesai tuh saudara. Artinya apa di sini? Tuhan juga menyediakan bukan cuma panjang umur saudara. Tuhan juga menyediakan berkat dalam hidupmu. Caramu memperlakukan orang tuamu. Pak, orang tuaku nyakitin. Orang tuaku berbuat yang jahat sama hidupku. Coba saudara belajar sama Ishak, saudara. Saudara kalau jadi Ishak, ayahmu mau bunuh saudara. Saudara masih bisa hormat sama ayahmu? Tapi orang ini saudara, tetap punya penghormatan kepada Abraham ayahnya. Sekalipun dia ditaruh di mezbah dan sudah mau dibunuh nih. Mana ada sih orang tua yang bunuh anaknya? Yo kalau enggak jahat-jahat banget itu. Tapi Abraham hari itu mau bunuh anaknya. Tapi Ishak ini bisa tetap sama bapaknya. Tetap hormat saudara. Tahu hidupnya Ishak? Semakin kaya, tambah kaya, semakin luar biasa. Kenapa?
orang ini perlakukan ayahnya dengan benar, saudara. Orang ini perlakukan ayahnya dengan benar. Bagaimana saudara perlakukan orang tuamu hari ini? Karena surga akan meresponi setiap yang saudara kerjakan buat mereka. Hari ini pulang, kalau ada ganjelan di hatimu, mertuamu, orang tuamu, datang saudara minta maaf, minta ampun. Beresi segera. Jangan biarkan sampai itu tinggal dalam hati kita dan kemudian kita tidak dapatkan berkat yang ajaib ini dalam hidupmu. Ada orang yang bernama Sem dan Yafet. Keburukan ayahnya Nuh yang telanjang hari itu dia tutupi. Keburukan ayahnya loh saudara, dia tutupi. Sudah jangan diceritakan ini salah, tutupi. Biar kita aja yang. Apa yang terjadi? Dia dapatkan berkat, keturunannya diberkati Tuhan. Mungkin orang tuamu hari ini gak beres. Mungkin banyak menyakiti saudara. Tapi bukan berarti saudara punya hak untuk menyakiti mereka kembali. Bukan berarti saudara bisa memperlakukan mereka semaunya saudara. Karena mereka menyakiti saudara. Karena hukum ini bagaimanapun harus terjadi. Hati-hati loh saudara. Kalau hari ini saudara sebagai orang tua kepada anak-anak. Di Kolose 3 ayat 21 berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apa yang saudara kerjakan dengan anak-anakmu hari ini? Jangan sakiti mereka saudara. Setiap kali saya KKR anak-anak didoakan ke daerah-daerah, doain gitu saudara. Didamai hadirat Tuhan. Tapi begitu kalau orang tua hadir hari itu saudara, itu anak-anak bisa nangis luar biasa. Terlalu banyak kadang mereka kita sakiti, dipukuli, dimarahi, direndahkan. Padahal anak-anak itu tanggung jawabnya siapa? Saudara. Kan saudara tuh. Apakah anak itu minta dia lahir ke dunia? Enggak tuh saudara. Yang mau siapa? Saudara kan? Aku pengen punya anak. Ayo kita punya anak. Punya anak begitu anaknya lahir. Anaknya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Kita pukuli, kita marahi. Kita perlakukan mereka dengan salah. Dan Mazmur 127 ayat 3-5 berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara yang saudara didik anakmu, saudara perlakukan mereka dengan benar. Saudara seperti mengisi tabung panah dalam hidupmu. Dan Alkitab berkata kamu tidak akan mendapat malu. Dan apa? Kamu adalah orang yang berbahagia. Saudara mau perlakukan anakmu dengan sembarangan sampai mereka tawar hati? Saudara perlakukan seperti itu. Kamu jadi orang yang tidak berbahagia. Kamu jadi orang yang malu nanti suatu hari nanti. Tapi kalau kau isi dengan panah itu, kau isi dengan semua yang baik saudara. Tiba-tiba anak-anakmu akan memberikan kamu kebanggaan. Tiba-tiba kau tidak akan jadi orang yang malu lagi. Tiba-tiba orang akan menyebut kamu adalah orang tua yang berbahagia. Cara kita memperlakukan mereka, ukuran yang saudara pakai akan saudara nikmati sendiri dalam hidupmu. Yang terakhir sebelum kita selesai, perlakuan kepada sesama kita saudara. Dalam hal mengampuni, saya bacakan di Matius 18 ayat 23-35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual
beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Maka melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudara, tahun ini dikatakan bahwa tahun the year of God visitation, tahun kunjungan Tuhan. Awal tahun kemarin Tuhan kasih firman, ingatkan tentang ayat ini. Kalau Tuhan mengunjungi saudara hari ini, apakah dia bawa berkat yang besar? Atau Alkitab berkata dia bawa algojo-algojo dalam kehidupan kita. Kalau kita ini dengan sesama kita begitu keras, saudara. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta dan ada orang yang berhutang 100 dinar. Hari ini saya berikan sedikit gambaran supaya saudara agak mengerti, saudara. Kalau saudara talenta itu berapa, dinar itu berapa, enggak mudeng. Saudara, saya berikan gambaran sedikit, tolong ditampilkan di atas. Saudara, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar, saudara. Nah ini nih. Dan 1 dinar itu adalah upah pekerja sehari. Kalau di Semarang ini kita UMR-nya sekitar 29-3 juta. Jadi sehari itu upahnya adalah 100.000 dibagi 30 kan. Jadi berapa sih sebenarnya utang dari orang ini? Utangnya adalah 6 triliun, saudara. Waduh Pak, itu 6 triliun apa Pak? Ya wis gitulah. Dan 100 dinar. 100 dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Masih banyak Pak, saya tulis sederhananya di bawah. 6 miliar lawan 10.000. Saya berikan cerita sedikit kayak di sekolah minggu. Saudara, kalau saudara ada seorang pengusaha A namanya. Ada pengusaha B yang berhutang sama dia. Dan dia datang, pengusaha B datang kepada pengusaha A berkata, Pak, aku punya utang 6 miliar Pak. Tapi aku enggak bisa bayar. 6 miliar itu bisa buat apa Pak? Beli kendaraan semau saudara lah. Motor sak banyak-banyaknya ratusan saudara dapat. Saya enggak bisa bayar Pak. Dan tiba-tiba pengusaha A berkata pada yang B, kamu ada enggak yang utang sama kamu? Yang B berkata, ada, si C Pak. Dia utang sama saya 10.000 rupiah. Oke, utang 10.000 sama kamu. Iya. Ya gini deh, utangmu 6 miliar aku hapuskan. Syaratnya utang si C sama kamu yang 10.000 kamu juga hapuskan. Saya mau tanya saudara, kalau saudara orang yang waras dan orang yang pikirannya masih jernih, saudara iyakan enggak? Menghapus 10.000, utang 6 miliar loh saudara, diilangin, cuma suruh bayar 10.000. Saudara saya mau tanya, kalau saudara cukup waras, saudara iyakan enggak? Iya dong, utang 6 miliar dibersihkan loh. Yang satu cuma utang 10.000 ya sudahlah. Tapi Alkitab berkata ini loh,
Orang yang utangnya 100 tadi, 10.000 dikejar suruh bayar saudara. Padahal sudah terima pengampunan. Saudara, dosa kita ini banyak minta ampun saudara. Kita ini melakukan dosa luar biasa. Kita tidak mencari Tuhan, kita melakukan banyak kesalahan, begitu banyak dosa. Dan Tuhan hari itu hapuskan dalam hidup kita. Syaratnya cuma satu, saudara ampuni juga saudara-saudaramu. Saudara mau gak? Saya gak mau Pak. Orang yang terlalu menyakiti saya gak akan ampuni. Kalau gitu Bapakmu di surga tidak akan mengampuni saudara. Dan kalau dia tidak mengampuni saudara, artinya dosamu akan tetap tinggal dalam hidupmu. Waktu orang itu tetap tinggal dosanya, Alkitab berkata dosa itu menghalangi semua yang baik terjadi atas hidupmu. Bayangkan saudara jalan dalam dosa, semua yang baik terhalang saudara. Saudara yang tidak mengampuni, dosamu tetap ada dan menghalangi semua berkat-berkatnya turun dalam hidupmu. Saudara mau doanya yang baik terhalang dalam hidup saudara? Jangan saudara. Tapi saudara harus mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara. Pak, enggak bisa Pak. Disakiti butuh waktu Pak. 1 tahun Pak. Minimal setahun hati saya baru beres. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Tuhan juga ngomong. Oke, 1 tahun juga dosamu tidak kuampuni. 1 tahun itu semua yang baik terhalang dalam hidupmu. Kau tidak bisa terima yang baik. Saudara mau itu? Jangan. Kenapa tidak lepaskan pengampunan kepada saudara-saudaramu? Kenapa tidak lepaskan saudara? Murah hati. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Bagaimana saudara memperlakukan saudara-saudaramu? Apakah dengan murah hati atau saudara keras? Orang yang murah hati, Alkitab berkata akan menerima kemurahan. Saudara, orang yang gampang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti, Tuhan juga akan dengan mudah mengampuni dosa-dosa kita, saudara. Kalau kita pakai syarat-syarat, kalau aku mau ampuni harus syaratnya gini dulu. Bersujud di depan kakiku, cium kakiku dulu baru tak ampuni. Saudara pakai ukuran seperti itu, Tuhan juga berkata, oke kamu juga mau ngampuni? Gak bakal ampuni. Doa dulu, puasa 10 hari baru tak ampuni dosamu. Saudara digituin, saudara bisa. Saudara mau? 1 kali dosa, puasa 10 hari dulu. Saudara mau gitu? Atau saudara mau begitu saudara berkata Tuhan ampuni aku, terus dia ampuni saudara? Saudara mau? Saudara ampuni juga orang-orang yang menyakiti saudara, yang berbuat salah kepada saudara. Jangan tahan-tahan saudara pengampunanmu. Berikan dengan bebas. Supaya apa? Saudara terima juga yang dari Tuhan akan pengampunan yang besar dalam hidup kita. Orang yang bernama Nabal, Alkitab berkata begitu keras hatinya kepada Daud. Dia keras, dia perlakukan Daud dengan keras. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Alkitab berkata jantungnya berhenti dan dia membatu saudara. Apa yang dia perlakukan kepada saudaranya diukurkan dalam hidupnya, jadi keras hidupnya. Saudara mau kayak gitu? Jangan saudara. Saya rindu kita bagikan kemurahan. Saudara, gereja kita ini, kita bersyukur loh saudara. Gereja ini begitu berkembang ajaib luar biasa. Dalam waktu yang singkat kita punya 3 gedung. Dengan semua yang baik. Ditambah lagi sekolah, rumah, shalom. Banyak hal yang Tuhan percayakan saudara dalam kehidupan gereja ini. Betul anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi tahukah saudara setiap bulan gereja ini memberikan beasiswa kepada anak-anak ratusan juta loh saudara. Supaya mereka bisa sekolah, mereka bisa dapatkan pendidikan yang baik. Gereja ini memberkati gereja-gereja yang lain. Di saat susah menolong, memberi makan saat keadaan-keadaan yang susah, banjir dan sebagainya. Kita kirim bantuan banyak kepada orang-orang yang lagi susah. Apakah itu membuat gereja ini semakin susah atau menderita? Enggak saudara. Karena kemurahan yang dikerjakan itu mendatangkan kemurahan dari Tuhan.
kita bisa menikmati kemurahan yang banyak. Kita bisa menikmati terus kebaikan Tuhan demi kebaikan. Karena kita bagikan. Dan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kembali kepadamu. Kita yang gak baik tetap ditolongi Tuhan. Saudara, waktu saya memberikan beasiswa itu, banyak orang yang memanfaatkan. Sudah gini selesai, tidak bisa bayar Pak, tidak bisa bayar. Ya wes lunas. Besok pergi belanja, makan, macam-macam saudara. Bahkan saya pernah lihat ada yang keluar negeri. Nggak tahu saya. Bayangin saudara. Udah dihapusi saudara. Nah terus gimana? Tapi kebaikan itu, kadang kemurahan itu ya sudah diberikan. Kadang ada yang memanfaatkan. Orang yang menerima kadang nggak layak. Tapi sudah diberikan. Sama kayak kita juga. Kita terima banyak kemurahan. Kadang kita nggak layak. Saudara. Banyak kekurangannya kita. Banyak kesalahannya. Tapi tetap mendapat kemurahan dari Tuhan. Karena kadang kita juga memberikan kemurahan yang sama kepada orang lain. Yang terakhir saudara. Saudara jangan taruh label kepada orang-orang kita sekalian. Saudara, saat orang itu berdosa saudara, bersalah. Belajar saudara ya. Jangan kita ini terus taruh yang namanya label dalam hidup orang. Label maksudnya apa saudara? Saudara biasa kalau ketemu orang, oh ini suka mencuri. Was pencuri. Kita pasang label, jangan dekat-dekat sama orang ini, pencuri. Mungkin ada orang yang berbohong, kita kemudian berkata, ini berbohong. Pasang label, ini orang berbohong. Mungkin ada orang yang berzina, kita berkata, wah ini penzina memang, jangan dekat-dekat sama dia. Dia orang yang salah. Saudara, belajar untuk tidak terus mengingat dosa-dosa saudara-saudaramu. Alkitab berkata kalau saudara sudah ampuni, ampuni dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Jangan ingat lagi akan dosa-dosanya saudara. Karena kalau saudara ingat-ingat terus dosanya, lah kalau Tuhan ingat-ingat dosamu saudara gimana? Kalau Tuhan taruh label dalam hidupmu juga, saudara ini suka ingkar janji. Janji mau ibadah sungguh-sungguh, janji mau berdoa ternyata tidak berdoa. Terus Tuhan kasih label, ini ternyata pembohong. Terus gimana? Saudara mau? Nggak mau kan? Kalau saudara tidak mau, jangan lakukan itu pada orang. Karena kita bisa salah waktu kita kasih label orang. Kita berkata kamu pembohong. Dan ternyata pembohong itu sudah bertobat. Minta ampun ke Tuhan. Dan hari itu Tuhan pakai dia. Tuhan bicara dalam hidupnya. Dan saudara di samping berkata, pembohong. Dan ternyata yang lagi ngomong diurapi Roh Kudus. Roh Kudus ngomong sama saudara, mau ngomong apa kamu? Ini aku yang ngomong, kamu sebut aku pembohong? Saudara mendukakan hati Roh Kudus. Hati-hati loh saudara. Saudara jangan pasang label sama orang. Jangan pasang. Saudara pasang orangnya bertobat, saudara belum cabut-cabut itu. Saudara tetap pasang, ini pembohong nih, ini pencuri nih, ini najis nih. Semua dosa kita sematkan pada teman kita, saudara kita. Tiba-tiba saudara bisa salah di situ dan mendukakan Roh Kudus. Hari ini intinya apa sih Pak firman-Nya? Saudara, surga meresponi semua perlakuan saudara kepada saudara-saudaramu. Karena Tuhan juga mencintai, mengasihi kita sebagai anak-anak. Dan ukuran yang saudara pakai kepada saudaramu akan diukurkan kepadamu. Saudara beri kemurahan, saudara akan terima kemurahan dari Tuhan. Saudara kasar dengan sesamamu, Tuhan akan lakukan hal yang sama. Tuhan jahat dengan sesamamu, kau perlakukan, kau tindas orang-orang, jangan harap kau mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Tuhan akan juga keras dengan saudara. Karena saudara memperlakukan anak-anaknya, saudara-saudaramu itu dengan salah. Ada orang yang bernama, satu saya lupa, Abner dan Yoab saudara. Hari itu Yoab adalah panglima perangnya Daud dan Abner adalah panglima perang dari keturunan Saul. Mereka perang. Waktu mereka perang saudara, si Abner kalah dan lari. Dan hari itu Yoab dengan pasukannya kejar Abner. Kejar. Dan sampai sudah mau ketangkep nih, Abner teriak, Yoab, apakah kamu membiarkan pedang makan pedang? Kepahitan pasti akan datang terakhirnya. Apa kamu membiarkan rakyatmu mengejar saudara-saudaranya?
Waktu Yoab dengar kata-kata Abner, dia berkata, kalau kamu ngomong dari tadi aku sudah berhenti. Dia ngomong kepada semua pasukannya, berhenti kejar saudara-saudara kita. Ini Yoab sekali lagi panglima yang bengis. Ini panglima yang penuh kekerasan. Tapi waktu dia dengar jangan kejar saudaramu, dia berhenti loh saudara. Saudara kita kadang anak-anak Tuhan, kita kejar saudara kita. Ada yang berhutang sama kita, kejar pokoknya. Kita maki-maki, kita rendahkan orangnya. Yoab yang bengis, waktu dia tahu itu saudaranya, berhenti. Saudaraku, jangan disentuh, selesai, kita pulang. Tapi kadang kita anak-anak Tuhan, sama saudara-saudara kita kejar terus. Pokoknya kalau belum jatuh, kalau belum menderita hidupnya, belum puas aku. Kalau belum bayar semua, pokoknya tak tagih sampai kemanapun. Akan tahu kejar dia sampai akhir. Saudara begitu sama saudara-saudara? Saudara-saudaramu, Tuhan akan lakukan hal yang sama. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Saya mengalami saudara. Ada orang yang berhutang, saya cukup banyak. Satu kali saya kejar-kejar terus, ayo bayar. Sampai satu kali Tuhan berkata, berapa lama lagi kamu mau kejar saudaramu? Lepaskan. Saya bilang, Tuhan, tapi tabungan cukup banyak uangnya cukup banyak, lepaskan. Lepaskan. Dengan berat hati jujur saya bilang, sudahlah, udah gak usah bayar lah, lepaskan aja lah. Ambil aja deh. Apakah membuat hidup saya semakin susah? Enggak. Tuhan memberkati lagi dengan cara yang lain. Saudara, pagi hari ini saya mau tutup dan saya mau berkata buat saudara, ayo ubah caramu memperlakukan saudaramu. Jangan lagi saudara merendahkan, saudara ketemu orang-orang miskin, orang yang susah, orang pegawai-pegawai rendahan mungkin yang rendah. Jangan perlakukan mereka dengan salah saudara. Jangan hatimu sombong memperlakukan mereka dengan salah. Ingat, semua bagian kita perlakukan dengan benar. Saudara akan terima suatu respon yang baik dari surga. Saudara akan terima satu berkat yang lain yang baik dari Tuhan dalam hidupmu. Mari pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Tuhan terima kasih.